Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Laila dengan NIM 2301718. Baiklah, di presentasi kali ini saya akan membahas tentang kekerabatan bahasa Minangkabau dan Palembang. Baiklah, langsung saja masuk ke materi presentasi saya kali ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman bahasa yang luar biasa. Sampai saat ini, bahasa-bahasa Nusantara yang masih hidup dan berkembang dengan baik masih tersisa sebanyak 786 bahasa, yang berdasarkan hipotesis Grimm-Law bahwa bahasa di seluruh dunia dahulunya merupakan satu bahasa yang sama, yaitu dari rumpun Austronesia. Salah satu ras dari rumpun bahasa Austronesia adalah ras Melayu. Ras Melayu merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang memiliki tanah asal di Sumatera. Pendapat ini didukung oleh pandangan Belwot tahun 2007 yang mengemukakan bahwa tanah asal Melayu terletak di antara di Borneo atau di Sumatera. Sejalan dengan pandangan Belwot tahun 2007, mengungkapkan bahwa ia yakin tanah asal orang Melayu terletak di bagian selatan Sumatera. Teori tersebut didasarkan pada keberagaman bahasa Melayu yang terdapat di Pulau Sumatera, termasuk Melayu Minangkabau, Palembang, dan sebagainya. Selanjutnya, kekerabatan bahasa. Kekerabatan bahasa adalah hubungan genetik antara dua bahasa atau lebih yang berasal dari satu bahasa induk yang sama, yang dapat dibuktikan melalui kemiripan kosakata, seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Metode seperti leksikostatistik dan glottokronologi digunakan untuk mengukur dan mengelompokkan tingkat kekerabatan tersebut. Dalam Keraf tahun 1984 dan 1996 menjelaskan bahwa bahasa berkerabat memiliki kemiripan yang dapat dilihat dari aspek fonologi, morfologi, serta sintaksis. Bahasa Minangkabau adalah salah satu bahasa daerah yang termasuk bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat Minangkabau yang mayoritas tinggal di Sumatera Barat dan sekitarnya. Bahasa Minangkabau juga memiliki beragam dialek yang mencerminkan keberagaman bahasa dan budaya secara geografis di wilayah Minangkabau, seperti dialek Padang dan dialek Agam, yang meskipun berbeda tetap saling dimengerti oleh penuturnya. Secara fonologis, bahasa Minangkabau memiliki 5 fonem, yaitu A, I, U, dan O. Bahasa Palembang adalah salah satu bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Bahasa ini memiliki dua tingkat utama, yaitu bahasa Palembang halus atau bahasa Palembang halus yang digunakan dalam percakapan dengan orang tua, pemuka masyarakat, atau dalam upacara adat, serta bahasa Palembang sehari-hari atau bahasa sehari-hari yang umumnya dipakai dalam interaksi sehari-hari. Bahasa Palembang dikenal dengan ciri khas pengucapan vokal A yang berubah menjadi O dalam banyak kata, misalnya apa menjadi aku. Sumber data. Sumber data yang diperoleh melalui teknik wawancara, mencatat, dan menyimak. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan topik penelitian, yaitu pertanyaan mengenai kosakata Swades terhadap bahasa Minangkabau dan bahasa Palembang untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan akurat. Selain itu, juga melakukan pencatatan terhadap setiap informasi penting yang disampaikan narasumber, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dengan lebih baik. Selain wawancara, teknik menyimak juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang tidak tertangkap secara langsung dalam percakapan, dan secara aktif mendengarkan setiap pernyataan narasumber, memperhatikan intonasi, ekspresi, dan bahasa tubuh yang dapat memberikan makna tambahan terhadap jawaban yang diberikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Presentasi kata kerabat bahasa Minangkabau dan Palembang dapat dilihat dalam PPT yang ditampilkan, yaitu jumlah kata kerabat antara bahasa Minang dan Palembang terdapat 70 kosakata
Swades yang sama, dan dibagi dengan jumlah kosakata Swades yaitu 200 kosakata dan dikali dengan 100% dan mendapatkan hasil sebanyak 35%. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Palembang masih subfamili dari satu famili. Lama waktu pisah bahasa Minangkabau dengan bahasa Palembang dapat dicari dengan rumus yang ditampilkan di PPT, yaitu W sama dengan log C per 2 dikali dengan log R. Dapat dihitung dengan logaritma dari C dan R basis 10. Log C sama dengan log 0,35, yaitu sama dengan 0,4559. Dan log R sama dengan log 0,805 dan dapat disamakan dengan 0,0943. Cara selanjutnya, masukkan rumus yaitu W sama dengan min 0,4559 per 2 dikali dalam kurung min 0,0943 dan mendapatkan hasil yaitu 2,417. Cara selanjutnya itu konversi ke tahun dikali dengan 1000. Dapat dirumuskan W sama dengan 2,417 dikali dengan 1000 dan mendapatkan lama waktu pisah bahasa Minangkabau dengan bahasa Palembang yaitu selama 2470 sebanyak 2417 tahun. Selanjutnya, ditemukan adanya korespondensi fonemis dalam kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Palembang, yaitu korespondensi fonemis atau bunyi. Yang pertama, kosakata. Bahasa Palembang banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu tua, Jawa, serta serapan dari bahasa Arab, Urdu, Persia, Cina, Portugis, Inggris, dan Belanda. Hal ini menyebabkan munculnya kata-kata khas yang tidak ditemukan dalam bahasa Minangkabau, misalnya baseng atau terserah, bebala, bertengkar mulut, dan enjuk atau beri, serta jingo atau lihat. Yang kedua, korespondensi bunyi atau fonemis. Perubahan vokal ciri utama bahasa Palembang adalah perubahan vokal akhir A menjadi O pada suku kata terbuka, misalnya apa menjadi apo, bisa menjadi biso. Bahasa Minang juga mengalami perubahan vokal, misalnya A menjadi O juga. Contohnya itu kuda menjadi kudo. Selanjutnya 3. Fonem dan penghafalan. Bahasa Palembang memiliki sekitar 25 fonem dengan beberapa bunyi serapan yang sering mengalami alofoni. Misalnya huruf Z dapat diganti dengan S atau dengan lamba yang tertera di PPT saya. Sedangkan bahasa Minang kaya akan diftong yang khas seperti iya, ua, uwi, ek yang membedakannya dari bahasa Palembang. Dari penjelasan tentang kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Palembang, saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan mengenai kekerabatan bahasa Minang dan bahasa Palembang, dapat disimpulkan kedua bahasa ini memang memiliki hubungan kekerabatan yang cukup erat, yang terlihat dari persentase kemiripan kosakata sebanyak 35%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau dan bahasa Palembang termasuk dalam subfamili dari satu famili bahasa yang sama, meskipun keduanya memiliki ciri khas dan perbedaan cukup signifikan. Perbedaan tersebut muncul karena faktor-faktor seperti pengaruh bahasa asing yang berbeda, variasi kosakata, tata bahasa, serta pengucapan yang khas di masing-masing bahasa. Secara umum, hubungan kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan Palembang tercermin dalam korespondensi kosakata dasar dan bunyi. Namun perbedaan yang signifikan menunjukkan bahasa keduanya telah berkembang secara terpisah selama ribuan tahun. Berdasarkan perhitungan
logaritmik menggunakan rumus linguistik. Waktu pisah antara bahasa Minangkabau dan bahasa Palembang diperkirakan sekitar 2417 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa kedua bahasa ini telah berpisah sejak zaman dahulu dan mengalami perkembangan yang berbeda secara historis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.